Lagi, shalom. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya sudah persiapkan apa yang harus saya mau sampaikan hari ini. Tetapi berhubung sesuatu dan lain hal, saya kok diajak Tuhan, diajak Roh Kudus untuk ngasih tahu hal-hal yang perlu kita waspadai di hari-hari terakhir ini, teman-teman. Kita percaya segala sesuatu dalam hidup itu pasti Tuhan kasih buat kita untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Saya pribadi nggak pernah berpikir bisa mencapai level hidup seperti sekarang. Tetapi di saat saya tetap yakin dan berpegang teguh pada satu pribadi yang bernama Yesus Kristus, Tuhan izinkan saya melewati fase hidup dengan indah, saudara. Berat pasti, ngeselin iya. Orang Manado bilang bekeng pasti iya. Karena barisan pencemooh dan netizen yang mereka tipe duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sebelah kanannya itu kan makin luar biasa saat ini. Iya tuh. Karena netizen Indonesia adalah netizen yang mungkin mereka udah yakin banget kalau mereka akan masuk surga. Karena selalu merasa mereka paling benar daripada hidup kita. Saya sebagai seorang entertainment ikut merasakan bagaimana dampak hal tersebut, teman-teman. Saudara-saudara jangan lupa, di satu sisi saya seorang hamba Tuhan, di satu sisi saya seorang artis. Dua hal ini menimbulkan dilematis yang sangat besar. Saya mau pakai baju begini, ketemu netizen di foto. Saya jalan sama cewek, netizen foto, masuk Instagram, masuk Twitter, masuk Facebook, tuh kan bener dia pakai susuk, ceweknya cantik banget loh. Iya kan? Di saat saya foto lagi sama cowok, bunyi lagi netizen, tuh kan bener dia nggak normal. Jadi serba salah, teman-teman. Jadi saya kadang-kadang mikir mau bagaimana dang? Apakah saya harus kemana-mana sendiri? Akhirnya ya jangan marah kalau saya setiap malam minggu berdoa biar hujan. Jadi biar para pasangan couple-couplean gak jadi jalan gitu ya kan. Kalaupun jalan ke mall, gak jadi bawa pohon gitu. Gak mungkin ke hal-hal yang atap terbuka gitu. Jadi bagaimana caranya Mongol bisa menikmati hidup dengan indah? Bagaimana caranya saya bisa bertahan dalam kekristenan sampai hari ini? Kalau bukan karena Tuhan Yesus, nggak mungkin, teman-teman. Sebagai seorang entertainment, saya main sinetron. Tawaran demi tawaran pernah saya terima. Ngol, kalau lu begini, nanti gua begini. Ngol, kalau begini, nanti kalau lu manggung begini, lu akan ketemu orang ini, kalau orang ini begini, lu begini. Nanti pasti lu dapat bonus begini. Banyak masuk tawaran seperti itu. Tetapi apakah Mongol goyah imannya? No. Sampai hari ini di atas mimbar ini saya tidak pernah meragukan kuasa juru selamatku yang namanya Yesus Kristus. Orang mau bilang Mongol sobale di gereja setan, biarkanlah anjing menggonggong kafilah berlalu. Gua kafilahnya, mereka yaitulah. Karena jujur teman-teman, sebagai mantan satanik, terus hidup di dunia entertain serba nggak enak. Enak Anda lahir baru langsung sekolah pendeta. Tapi di saat saya dari penyesatan masuk ke dalam area Tuhan, jadinya artis. Wah, itu luar biasa, teman-teman. Pakai baju hitam-hitam, tuh kan bener. Dia balik lagi tuh. Lah gue bingung kenapa orang-orang kalau mau nggak mungkin kan kita ke rumah duka pakai merah-merah. Iya dong. Jadi sampai hari ini saya masih bisa bertahan. Ya karena saya percaya Tuhan mampukan saya bertahan. Apakah hidup saya udah lebih benar dari saudara? Tidak. Masih banyak proses hidup Tuhan izinkan saya lewati. Masih banyak keinginan daging yang Tuhan izinkan saya harus peroleh dan saya harus salibkan hal tersebut. Sorry, saya orang Manado nih mau kalah kalau soal aksi. Biar bak utang dengan jual ginjal, yang penting cincin emas 18 gram di tangan 5 jari. Orang bayangkan 15 gram satu jari. Nice to meet you penyembahannya. So besok mau mati ginjal hilang satu. Sebagai orang Manado, gue nggak mau kalah, teman-teman. Tapi bersyukurlah gue ternyata ada mix Cinanya.
Jadi yang keluar pelitnya. Oleh sebab itu saya sampai hari ini, saya jarang banget Natalan di kampung. Saya nggak pernah Sincia pulang Manado. Saya nggak pernah Pasca pulang Manado. Karena kalau Mongol pulang, balik Jakarta satu tinggal besi putih di jari. So abis tuh berlian. Semua mengaku saudara. Penggenapan Matius 1 ayat 1 sampai 27. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Aduh, Bapak di sorga nganapi omak dan kita pi omak begini-begini Mongol. Jadi waktu permesta begini-begini, kalau kita pi omaknya ndak dorong panganapi omak Mongol, ngapi omak Belanda tembak. Jadi begini-begini, hilang lagi 10 juta. Karena anak kecil aja usia 10 tahun dikasih 100.000, dia ngoceh. Hah? Bilang kata artis mahal, oh masa cuma 100? Dan kita kan, kau minta berapa dang? Om 1 juta, kau beli baju dang. Duh, anak 10 tahun 1 juta berapa DP mama? Gitu. Jadi teman-teman, bagaimana caranya Mongol bertahan? Apakah Mongol pernah ditarik kembali oleh anak gereja setan, anak-anak satanik? Iya. Iya, saya nggak bohong. Betul, mereka mencoba mencari cara bagaimana saya harus kembali. Kalau Anda suka nonton yang tak terlihat di YouTube, episode pertama saya saya ikut syuting itu di daerah bandara. Itu rombongan The Dark Angel tinggal nyaplok. Saya udah tenggeng, saya udah mau tumbang. Karena mereka nunggu. Kalau Mongol tumbang tidak memanggil Tuhannya, mereka yang akan maju. Tapi saya tulis di tanah, saya tulis di lantai, Immanuel, Tuhan pasti selalu besertaku. Berdiri teguh bro, merekanya yang kabur. Kenapa? Karena saya mengambil keputusan tetap meyakini Kristus. Orang bilang, tapi kan kalau gereja setan enak, ya ngol enak, ya enak. Kaya pasti tinggal minta sama Baal. Kan Baal yang punya kekayaan. Dia yang memberi kekayaan. Mau minta kekuatan apa? Tinggal minta sama Belial. Dan mohon maaf, gereja setan kalau nyerang orang, dia nggak pakai nggak ada. Nggak ada. Gereja setan kalau ngejar anak Tuhan, nggak ada di pojokan. Nggak ada coy. Orang PA yang begituan. Dia ngapain mojok ngomel-ngomel nggak jelas. Apa yang gereja setan lakukan untuk melumpuhkan Anda? Baca Mazmur 144 ayatnya yang kedua. Ayo teman-teman baca, bawa Alkitab. Sekarang udah makin canggih, pakai handphone boleh. Jangan cuma download Mobile Legend, Free Fire, PUBG. Download Alkitab. Saya download Alkitab aja sampai 15 bahasa. Sekalipun yang gua tahu cuma 2, nggak apa-apa. Jadi kalau ada pergi ke Singapura gitu ya kan, ke gereja atau pakai bahasa Mandarin, kan tulisannya tetap bahasa Indonesia, bahasa Inggris toh. Ya udah gua buka Alkitabnya pakai bahasa Mandarin. Coba Mazmur 144 ayat 1. Kita baca sama-sama. Mazmur 144 ayatnya yang pertama. Kita baca 1, 2, 3. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajarkan tanganku untuk bertempur dan Satani kalau nyerang Anda menggunakan jari. Nggak ada mojok. Dia cuma nunjuk. Jatuh, pak. Terkutuk, pak. Jari-jarinya diajar untuk berperang. Lah kita anak Tuhan, jari-jarinya buat ngutukin orang, buat nunjukin kesalahan. Lu tahu nggak orangnya? Aduh, itu tuh Amsal 20 ayat 19. Orang-orang yang bocor mulut. Itu mungkin waktu baptis nggak masuk. Baptis selam mulutnya di luar. Sama dengan bunga teratai. Dia mekar harus di atas air. Kalau dia dalam air mati. Ya kan? Jadi harus
Ngomongin orang dari A sampai Z, tuh Bapak di sorga. Saya sampai bilang ke teman-teman di Manado, pokoknya kalau ngana keluar dari rumah ada 3 ibu-ibu di muka gang, jangan keluar. Abis ngana hidup di angkat teru. Dari zaman Adam dan Hawa di Taman Eden sampai Yesus bangkit akan dibawa hidup lo. Jadi jari-jari di satanik digunakan untuk berperang. Lah kita anak Tuhan, jari-jari kita dipakai buat apa? Nggak lu menyembah Tuhan aja kayak ayam ketelan karet. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Lah bagaimana menyenangkan hati Tuhan kalau sebenarnya orang semua mati besok? Tuhan langsung bilang, no saya mati jo 1 kali. Menghadap Tuhan langsung. Coba dong, sih gini. Jangan takut bro. Dalam hadirat Tuhan tuh indah. Jujur loh. Ini aja judulnya nyanyian syukur. Kenapa kita kalau menyenangkan hati Tuhan? Saya sering banget ngelihat di gereja. Anak muda lu giliran nonton Agnes Monica, ketek lu sampai keluar air. Lu mau. Tapi kenapa buat Tuhan kok kayak orang semua mati? Saya suka kecewa loh, serius. Ngana lagi keluar lagi bahasa mana. Lu tahu nggak di gereja setan kalau ritual itu kalau ngelompatnya kayak orang goblok loh. Ya sih, ya mungkin lain karena faktor minuman atau obat, iya. Tapi kalau mereka menghujat Yesus dalam pujian penyembahan satanik, wow. Nggak peduli pangkat lu apa, nggak peduli lu siapa, level berapa. Apalagi kalau udah denger lagunya, wow, Black Sabbath gitu. Aduh, lah kita anak Tuhan. Allah ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah tinggikan namamu Allah. Lama banget sih datang, dahsyat berkuasa seluruh. Sama deh orang semua mati, serius loh. Anda tahu Raja Daud kalau menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan sampai tiarap-tiarap. Bahkan ada persekutuan doa kalau nyembah mau menyanyi bagi Tuhan sampai waktu Daud melompat-lompat. Mereka lari-lari ke depan loh. Lompat-lompat lah kita. Terus udah begitu mintanya kebanyakan. Tapi menyenangkan hati Tuhan dikit banget ngasih. Anda tahu pujian penyembahan adalah hal yang paling ditakuti paling pertama dalam dunia satanik? Anda tahu anak satanik bertobat di gereja di saat ngapain? Pujian penyembahan bro. Ratusan anak gereja setan yang ditangkap Tuhan di saat pujian penyembahan, bukan di saat firman. Loh kenapa gereja setan gak takut firman? Orang Matius 4 ayat 1 sampai 11 saja setan mau coba Yesus dengan firman, berarti setan tahu firman. Ya iyalah. Kisah para Rasul 19 aja anak Skewa juga ngomong sama Petrus, Yesus aku tahu. Nah lu siapa? Jadi teman-teman di saat menyenangkan hati Tuhan, tinggalin dulu tuh beban hidup. Tinggalin, lepas, senangkan hati Tuhan. Who knows? Ya bahasa Inggrisnya udah mulai bagus nih ya. Saya kursus di Wall Street 6 bulan, gak ada yang masuk di otak. Oleh sebab itu Tuhan marah, bohong. Gua bahasa Inggrisnya TOEFL-nya 25. Bukan 250, 25. Good morning, goodbye, thank you, okay, see you, go to toilet, go to market, cuman itu doang. Ketemu bule gua nganga. Hah? Oleh sebab itu Anda tahu saya nggak pernah liburan ke luar negeri. Saya kalau liburan paling jauh Bali. Di saat ketemu bule mumet gua. Jadi kayak temen mau ngeliat Bang Uben. Ada kan di TikTok tuh. Dia di Amerika, di mana di Australia di Perth. Ditanya bule, dia cuma tahu jawab 2 kali yes, 2 kali no. Yes. Terus no, langsung dibawa ke belakang. Mujur ketemu pilot, ada di YouTube. Udah gitu pas mau di pemeriksaan itu dia udah bingung, aduh ini mau nanya apa, ala jawab apa. Akhirnya jadi apa? Jadi orang gagu. Langsung dicap keluar ya. Ada di YouTube gua, gua salut sama Bang Uben Onsu. Pinter loh.
Itu strategi. Masalah dosa itu urusan beliau dengan Tuhan. Kita nggak boleh menghakimi. Jadi teman-teman, jangan malu untuk lompat bagi Tuhan. Di orang-orang GPDI zaman dulu, ibu-ibu gembalanya yang pakai kondenya kayak kue biapong. Kayak bakpao yang nggak naik gitu. Raginya kurang. Itu kalau udah nyanyi, lagu andalan, saya masih hafal banget. Mendidih di hati, ada pertemuan di udara, bersama malaikat di sorga. Itu dari slow dulu, nggak langsung kenceng. Biasanya bersama malaikat di surga. Ntar di belakangnya ada bunyi glory glory. Nanti makin kencang bersama malaikat. Susah. Jadi teman-teman, ayolah senangkan hati Tuhan. Anda nggak percaya apa hal yang paling luar biasa di saat Anda menyenangkan hati Tuhan? Bukan cuma tangan untuk berperang, bukan cuma tangan untuk bertempur dan jari untuk berperang. Buka Mazmur 103. Saya kasih buat saudara, kenapa penyembahan itu paling penting dan kenapa satanik takut banget sama hal ini. Anak satanik di satu daerah, kalau ada gereja yang pujian penyembahannya kenceng, mereka pindah. Anda tahu dari gereja di mana beribadah, kalau pujian penyembahannya kenceng, 5 km dari tempat tersebut nggak akan ada satanik bercokol. Orang tanya, kenapa Mongol? Lucifer tahu. Kenapa kalau kita nyembah Tuhan, Bapa Sorgawi itu seneng. Karena orang zaman dulu bilang tuh bagaikan dupa yang berbau harum. Nah kalau kita menyenangkan hati Bapa, kira-kira nih, kita nyenengin hati Papa kita aja. Saya dulu kalau minta buku yang gambarnya Rano Karno dan Nela Regar, waktu SD, ya kan bukunya kan dulu ada gambar artis depan belakangnya. Itu harus nyabut uban oma. Strategi Mongol tuh begitu dulu. Kalau beli celana jeans 2 tahun nggak putus. Pas Mongol cek, ternyata bukan pakai benang, pakai senar buat mancing hiu gitu ya kan. Gede-gede begini loh. Lu jeans apa yang merobek kalau segitu ya kan. Mazmur 103. Udah 17 menit lagi. Masih ada jam 5, nggak usah pulang. Di depan macet tadi. Mazmur 103. Kita baca sama-sama Mazmur 103. Ini nggak bisa dari sana ternyata ya, Jawali. Nanti seterusnya baca di rumah. Ingat teman-teman, di saat kita memuji Tuhan, di saat kita menyenangkan hati Tuhan, ini menjadi bagian hidup kita.